Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putabekti nomor 1, ikut berbelasungkawa, ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ibu Almarhumah Ibu Tio Hyang Lung. Kita bisa melihat, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat di beberapa rumah duka, ada ciri khas umat Buddha kalau mengirim yang meninggal itu dengan karangan bunga, ditulisi dalam bahasa Pali Anicca Wata Sangkara. Ya, ada di daerah-daerah tertentu ya, yang umat Buddha dan yang meninggal umat Buddha, yang mengirim umat Buddha itu ditulis Anicca Wata Sangkara. Itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Yang mengirim doa berharap agar yang membaca tulisan ini menyadari bahwa kehidupan yang dijalani seseorang itu adalah tidak kekal adanya, anicca, tidak kekal adanya. Tidak ada seorang pun, suku bangsa pun yang pernah lahir akan hidup terus menerus. Seorang nabi, seorang orang besar, para Buddha pun pernah ya akan menjalani, harus tunduk pada hukum kematian ini. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Dengan satu harapan, dengan membaca ini, keluarga terutama yang ditinggalkan itu bisa merelakan, bisa mengalami keselarasan hukum abadi ini, yaitu kematian ini. Namun ternyata untuk memahami dan mengerti Dhamma itu tidak gampang, tidak mudah. Bisa saja kita mengucapkan dengan lancar, bahkan di saat di wihara pun tentang anicca setiap saat kita dengar. Namun perubahan itu yang terjadi pada keluarga kita sendiri, kematian itu yang terjadi pada darah daging kita sendiri. Tidak gampang kita mengatakan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang berubah. Terhadap sesuatu yang kita cintai, cenderung pikiran kita, batin kita untuk melekat dan mengatakan jangan berpisah denganku, lebih-lebih berpisah untuk selamanya. Namun bagaimanapun juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak kepingin larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, segeralah bisa menerima hukum perubahan hukum kematian ini. Kematian yang diterima Ibu Almarhumah bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga-keluarga yang lalu, yang saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Salah satu yang bijaksana adalah menerima hukum kematian itu sebagai proses alami dan kodrati, sekalipun tidak gampang, tidak mudah. Maka di dalam puja bakti di wihara ada sebuah perenungan. Suatu saat nanti saya akan sakit, suatu saat nanti saya akan tua, suatu saat nanti akan mati. Dengan satu harapan, kekhawatiran dan kecemasan itu setiap saat direnungkan, penderitaannya tidak terlalu parah karena kita sering merenungkannya. Sebagai balasan kebaikan dari orang tua yang telah mencurahkan perhatiannya untuk mendidik membesarkan anak-anaknya, di saat akhir bersama jenazah beliau, keluarga telah memberikan baktinya, menghormati ya. Kita lihat di peti jenazah didekorasi dengan aneka macam bunga. Ini bukan saja biar dipandang enak, disedap, dipandang mempesona yang memandangnya, namun suatu bentuk penghormatan yang terakhir kepada beliau. Di samping itu juga bunga mengandung simbol ketidakkekalan. Siapapun yang melihat keindahan dari bunga, di saat itu pula juga kita merenungkan bahwa bunga tidak kekal adanya. Demikian pula di saat kita memandang orang-orang yang kita cintai, jangan terlalu melekat. Kemelekatan bahkan membawa penderitaan, ya, membawa kesedihan. Di samping bunga sebagai bentuk penghormatan juga sebagai simbol saya tetap menjalin ikatan emosional dengan orang tuaku, yaitu dengan
diberikan bunga-bunga. Kemudian di depan peti jenazah kita bisa melihat aneka macam masakan, ya, persembahan. Sekalipun sebetulnya beliau sudah tidak membutuhkan lagi makanan-makanan itu secara fisik, namun tetap ada nilai manfaat bagi arwah yang meninggal. Yang meninggal merasa tersanjung, ternyata anakku tetap melayaniku, ya, tetap mempersiapkan makanan-makanan dengan selalu dilayani oleh anak-anak beliau. Arwah beliau akan tetap bahagia dengan bahagia yang diciptakan sendiri atas dorongan dari yang hidup ini, membentuk kondisi bahagia dan kelahiran-kelahiran di alam-alam bahagia. Di samping itu juga intinya kita dari kemarin sampai saat ini maupun sampai besok maupun peringatan-peringatan lainnya nanti selalu memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surga, surga Sukawati, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila seseorang itu meninggal akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang, setiap umat beragama, hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan beliau memadai untuk terlahirnya beliau di alam-alam bahagia, alam surgawi. Dan juga di samping peti jenazah kita lihat bangunan yang menyolok sekali, ya, rumah-rumahan. Itu sebuah harapan dan doa. Setelah meninggal, mamah yang tercinta bisa menempati, bisa mempunyai rumah sebagus dan seindah ini. Apakah menjadi kenyataan di alam sana seorang mamah yang telah meninggal akan bisa menempati fasilitas kehidupan yang sangat lengkap ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Dia mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Di alam surga mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong belum berpenghuni. Karena penasaran turun ke dunia tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha orang yang mempunyai kewaskitaan bisa melihat 31 alam kehidupan termasuk alam surga. Sang Buddha, ketika saya pergi ke alam surga bisa melihat, ya, rumah megah dan mewah namun masih kosong. Itu milik siapa? Perlu ketahui Moggallana, rumah itu milik orang-orang yang berbuat kebajikan-kebajikan di dunia ini. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam bahagia, alam surga ini. Semoga kebajikan beliau memadai untuk terlahirnya di alam-alam bahagia, alam surgawi, seperti gambaran dan harapan keluarga yang ditinggalkan pada hari ini. Kemudian makna yang kedua, di samping sebuah pengharapan besok akan dibakar, ya, akan dibakar, satu harapan agar beliau tidak melekat lagi terhadap hal-hal harta duniawi yang pernah dipunyai di dunia ini, seolah-olah sudah dibawakan semua. Arwah yang masih melekat terhadap harta duniawinya, apa yang dipunyainya, cenderung sebagai penghalang kelahiran-kelahiran di alam-alam selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tadi bersama-sama keluarga dibimbing untuk menghormati. Ibaratnya beliau mempunyai warisan, ya, warisan-warisan leluhur orang tua yang dipilih dengan jerih payah, ya, banting tulang, hendaknya dihormati. Jangan jadikan alat untuk tidak rukun, tidak harmonis dan bahan rebutan. Kembang kalah, ya, lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Itulah anak yang berbakti kepada orang tuanya, terpacu, termotivasi bahwa orang tuanya telah mempunyai karya yang besar, kewajiban bagi keturunannya untuk melanjutkan, untuk membesarkannya. Itulah Bapak Ibu sekelumit dhamma yang saya bawakan, semoga bisa mengerti dan semoga arwah beliau segera terlahir di alam bahagia dengan dukungan doa maupun fasilitas-fasilitas tradisi. Semoga terwujudnya beliau terlahir alam bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.